Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, dan penjagamu tak akan terlelah. Tak akan terlelah, tak akan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak akan terlelah. Tak akan terlelah, tak akan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Mentari siang takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. pagi jemaat Tuhan yang di rumah dan di gedung kebaktian. Kita akan masuk dalam kebaktian Minggu 28 Juni
2020. Kita masih dalam suasana mengikuti kebaktian Minggu Trinitas di tahun 2020 ini. Majelis dan Jemaat Paulus mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan serta hari bahagia lainnya dalam minggu ini. Dan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat Jemaat Paulus Kupang setiap hari kerja, hari Rabu sampai Sabtu, dimulai jam 9 pagi sampai jam 12.30 siang. Kita masuk dalam warta pelayanan, beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat. Dalam hari Minggu 5 Juli 2020 yang akan datang, kita akan masuk dalam kebaktian Minggu yang diatur dengan pelayanan dan daftar pelayanan majelis yang melayani sebagai berikut. Hari Minggu 5 Juli 2020, kebaktian akan dibagi dalam 3 gelombang, yaitu pertama, dimulai pada pukul 6 pagi dan majelis yang melayani majelis rayon 2 dan rayon 5. Jadwal ibadat yang kedua, Minggu 5 Juli 2020 pada pukul 9 pagi. Majelis yang melayani majelis jemaat rayon 3 dan rayon 7. Dan jadwal peribadatan yang ketiga pada pukul 17 WITA jam 5 sore. Dan majelis yang melayani majelis rayon 4 dan majelis rayon 8. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu Jemaat untuk diperhatikan, bahwa berdasarkan hasil rapat majelis jemaat harian diperluas tentang pelaksanaan kegiatan kebaktian minggu reguler telah diputuskan sebagai berikut. Kebaktian minggu untuk Jemaat Gemit Paulus Kupang akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Juli 2020 dengan pembagian 3 kali kebaktian, yaitu kebaktian pertama pada pukul 6 pagi, kebaktian kedua pada pukul 9 pagi, dan kebaktian yang ketiga pada pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Untuk sementara tidak diperkenankan untuk anak-anak, ibu hamil, orang sakit, dan jemaat yang lanjut usia untuk mengikuti kebaktian di gereja sambil menunggu kondisi normal kembali. Karena sementara masih diberlakukan pembatasan jumlah jemaat yang berbakti, yaitu 1 kali kebaktian hanya 400 orang jemaat. 1 kali kebaktian hanya 400 orang jemaat. Sehingga dihimbau kepada jemaat untuk hadir 30 menit sebelum kebaktian. Karena untuk kepentingan pelaksanaan protokoler kesehatan dan juga pembatasan jumlah jemaat per kebaktian. Yang berikut kami tetapkan dan kami berharap akan pengertian baik dan kerjasama dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari seluruh Jemaat Gemit Paulus Kupang atas penerapan model kebaktian Minggu era new normal ini dapat berjalan dengan baik demi kita bersama dan demi kepujian nama Tuhan. Informasi berikut pengumuman pemberkatan nikah. Akan dilangsungkan pemberkatan nikah bagi saudara Elvan Tera Neparasi
Jemaat Paulus Kupang dari Rayon 5, yaitu putra dari Bapak Ernos Neparasi dan Ibu Rambu Dewi Neparasi, dengan Saudara Stevi Eka Permatasari Ratu, putri dari Bapak T. Bea Aluratu almarhum dan Ibu Pasmiyati. Pelayanan pemberkatan nikah akan berlangsung pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dimulai pada pukul 10 pagi bertempat di Jemaat Gemit Laheroi Tofa. Informasi berikut: pengumuman dari lembaga-lembaga pendidikan. Pertama, dari Yayasan Pola Kota Kupang, TK Kristen Mutiara, Jalan Durian nomor 4, Nekoten Kupang, membuka pelayanan pendaftaran untuk calon regu belajar baru dalam kelompok pertama, kelompok bermain usia 3-4 tahun, kelompok kedua, kelompok usia 4-5 tahun, dan kelompok ketiga, kelompok usia 5-6 tahun. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anak-anaknya, langsung ke lembaga pendidikan Yayasan Pola Kupang, Taman Kanak-kanak Kristen Mutiara, Jalan Durian nomor 4, Nekoten 1, Kupang. Yang berikut juga informasi dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru. Bisa pendaftaran kuliah ini bisa dilakukan dari rumah saja dengan mengakses idukaw.ac.id kuota terbatas, dan informasi link pendaftaran Bapak Ibu bisa mendapatnya di papan informasi di Gereja Paulus Kupang. Dan sekarang kita masuk dalam peribadatan. Saya jemput jemaat berdiri. Sama-sama kita melakukan lagu Dua Sahabat Lama 136. Mari kita mulai ibadat kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian dan menyertaimu juga. Amin. Silakan duduk. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita memuji Tuhan. PKJ 138. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita awali dengan saat teduh sejenak. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 467 ayat yang pertama. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pujian berbalasan Mazmur 133, kita persiapkan. Dan saya menjemput kita semua berdiri untuk kita berbalasan membaca Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat di rumah dan semua yang mengambil bagian dalam ibadat pada hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan bacaan kita dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam kasih dan cinta yang besar, kami dipelihara oleh Tuhan secara baik. Dalam hikmat dan anugerah yang tak terbatas, Engkau juga menuntun kami untuk melewati hari ini dengan baik. Mengawalinya, kami ingin Tuhan menyapa kami lewat firman. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menghidupkan kami. Kami sangat terbatas ya Allah. Kasihani kami, ampuni salah dosa kami. Biarlah firman Tuhan menjadi keutuhan dan kekuatan untuk kami tetap hidup dalam pertolongan Tuhan. Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, dan biarlah kami boleh dituntun dalam kebenaran firman hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Yesaya akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kuat menopang yang lemah, itu tema yang diberikan oleh Majelis Sinode di Minggu Trinitas bagi kita semua. Salam, apa kabar Bapak Ibu Saudara di rumah yang ada di sini? Salam sehat bagi kita semua di era new normal ini. Ya, kita semua berbahagia, bersukacita, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Ibu Bapak yang kekasih, yang kuat menopang yang lemah. Itu yang akan menuntun kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita pernah lihat orang adu panco? Begini ya, adu panco. Ya, tangannya dipatah. Siapa yang kuat dia bisa kasih jatuh. Ya, nggak tahu di Kupang bilang apa, tapi biasa dikatakan adu panco. Dan dalam permainan ini yang kuat itu menang. Dia mengalahkan lawannya. Kadang-kadang hal ini juga terjadi dalam perjalanan hidup kita secara nyata. Secara nyata. Sangat real setiap hari. Siapa yang kuat, dia bertahan. Tapi yang lemah, dia mati. Hukum rimba berlaku. Siapa kuat, dia tahan, dia hidup. Yang lemah, dia mati. Tapi kita kembali diingatkan di sini bahwa dalam era new normal, ketika kita harus berdamai dengan COVID, kita harus hidup lebih bijaksana. Kita harus berhikmat supaya tidak mati konyol. Karena tidak taat aturan, tidak taat disiplin. Dan gereja dalam hal ini harus berdiri menjaga kehidupan, merawat kehidupan. Bersama-sama yang kuat menopang yang lemah. Kita harus mawas diri, kita tidak boleh membuat iman orang tidak bertumbuh. Kita harus membuat iman orang bertumbuh. Bertumbuh dalam ketekunan dan kesabaran. Untuk membawa satu kesatuan dan kerukunan. Seperti yang dikatakan pemazmur tadi, Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan Paulus mengatakan kita membangun itu dengan ketekunan dan kesabaran. Jemaat Roma, dalam bacaan kita, kalau kita lihat dari pasal sebelumnya, ya pasal 14 ayat 13 sampai 23 itu bicara tentang bagaimana orang harus saling menopang, menolong dan membantu. Dan pasal 15 yang kita baca saat ini juga mengingatkan kita bagaimana orang yang kuat itu harus menopang yang lemah. Dan jemaat Roma yang terbentuk dari gereja-gereja Roma bukan hanya satu gereja, tapi ada banyak gereja-gereja rumah yang tiap minggu orang datang berkumpul. Kita bergereja di rumah sampai dengan hari ini. Nanti tanggal 5 Juli dalam new normal kita bergereja bersama dengan batasan aturan untuk beberapa kali gereja dengan berapa yang ada. Jadi hampir sama situasinya bahwa ketika kita menghadapi gereja di rumah masing-masing, kita berbakti dan berkumpul.
Tapi di hari-hari lain kita berinteraksi dengan banyak orang, entah lewat HP secara virtual, lewat Zoom dan lain-lain, lewat WhatsApp dan lain-lain, media-media multimedia yang ada. Kita berinteraksi dengan banyak orang. Dan dalam interaksinya itu Paulus mau mengajak dan menegaskan, memberikan kepada jemaat di Roma satu prinsip yang benar. Paulus memberikan prinsip kerajaan Allah. Prinsip yang mampu membuat orang sanggup menjangkau secara luas pekerjaan pelayanan sebagai satu pekerjaan Allah yang luas dan besar. Karena pekerjaan Allah ini sangat luas dan besar. Allah kita tidak terbatas, hanya kita yang menjadi Allah di tangan Allah sangat terbatas untuk melakukan pekerjaan besar itu. Oleh karena itu Paulus mengatakan, saling membangunlah kamu dalam persekutuan jemaat. Dalam penerapan yang terjadi, Paulus memakai kata kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kata kuat di sini Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Yunaninya dari kata dunatos yang berarti berkuasa, orang yang mampu, yang punya powerful. Dan banyak orang hari ini mengaplikasikan dirinya sebagai orang yang kuat, orang yang berkuasa secara fisik. Tetapi Paulus mau mengingatkan bahwa kuasa ini bukan hanya secara fisik, tapi kuasa di sini dalam arti secara rohani, punya kewajiban untuk menanggung kelemahan orang yang lemah. Jadi kesatuan itu saling menopang, saling menanggung, saling membangun sebuah persekutuan yang hidup, dan itu kewajiban kita untuk saling menopang. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya. Kata menanggung ini dalam bahasa Yunani kata kerjanya bastaso, yang berarti mengangkat. Ada sebuah pekerjaan yang harus dilakukan, ada sebuah tanggung jawab, membawa, menanggung. Dan ketika kita tahu bahwa dalam tugas ini kita punya tanggung jawab untuk membangun persekutuan di dalam jemaat menjadi persekutuan yang hidup, lakukanlah tanggung jawab itu dengan baik. Yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dalam persekutuan hidup. Kita yang lebih kuat imannya dipanggil untuk menguatkan mereka dalam praktek menjadi teladan dan contoh untuk tidak mencari kesenangan diri sendiri. Saya tidak mau katakan bahwa saya lebih kuat dalam iman, tapi saya mau katakan setiap orang diberikan Allah kekuatan untuk bertahan dalam hidup kalau dia punya pengharapan kepada Allah dan beriman dalam ketaatannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi Paulus, orang yang terus-menerus menyenangkan dirinya sendiri adalah orang yang egois. Ya, kita tidak boleh jadi orang yang egois, orang yang tidak memiliki kasih. Karena gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri. Gereja hidup bagi orang lain. Gereja hidup bagi banyak orang. Gereja menghidupkan dirinya untuk saling menjaga dan merawat. Itu yang penting. Dan orang-orang yang egois tidak akan pernah bisa menjadi berkat sampai kapanpun bagi dirinya dan bagi sesamanya. Orang-orang egois itu hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mencari kesenangannya sendiri. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak boleh mencari kesenangan diri sendiri, tidak boleh hidup untuk diri sendiri, tidak boleh jadi orang yang egois. Harus saling membangun untuk kebaikan bersama. Dan Paulus mengatakan, kita harus menyenangkan sesama kita
untuk membangunnya dalam kebersamaan sebagai sebuah pengajaran yang baik. Ada edukasi di sini, pengajaran yang mendidik kita untuk menjadi orang yang bisa membangun persekutuan dalam jemaat, menjadi orang yang baik, menyenangkan sesama saudara. Bukan berarti kita ikut maunya orang, ya tidak. Menyenangkan sesama di sini bukan berarti kita kompromi. Wah, salah-salah, yang penting orang senang. Orang tidak marah kita. Orang tidak kritik kita, tidak. Menyenangkan sesama di sini punya tujuan untuk sebuah pembinaan, pengajaran, supaya jemaat hidupnya lebih baik. Menyenangkan sesama menunjukkan mereka kepada jalan yang benar, supaya mereka kembali kepada pengajaran yang benar, hidup dalam pertobatan, dan hidup saling membantu. Mengapa kita harus menyenangkan sesama kita? Paulus memberikan dasar pijakan yang sangat kuat sekali. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma ayat 3 mengatakan kepada kita semua, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Berarti Kristus sendiri tidak menyenangkan dirinya sendiri. Kalau Kristus mau menyenangkan dirinya sendiri, itu tidak sulit bagi Kristus. Karena dia anak Allah. Yesus bebas melakukan apapun, Yesus bisa melakukan apapun. Tapi Yesus membatasi kebebasannya di sini, saudara. Dia rela untuk menanggung semua hinaan manusia dalam keberdosaan yang ditujukan kepada Bapa. Yesus dicerca. Dicerca itu bukan cuma dimarah-marahin, dimaki-maki, tapi dia anggap tidak buat apa-apa, tidak bisa buat apa-apa. Ya, dicerca di sini ayat 3 dikatakan, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi kalau kita mencerca orang itu, kita sedang melukai hati Tuhan. Amin. Melukai hati Tuhan. Dan ini dikatakan oleh firman Tuhan. Kristus tidak cari kesenangannya sendiri. Tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Dengan rela menanggung semua hinaan manusia berdosa yang ditujukan kepadanya, Yesus memikirkan bagaimana menggenapi kehendak Bapa di sorga daripada memikirkan kesenangannya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena Yesus mengasihi manusia yang berdosa. Yesus mengasihi saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dengan kasihnya yang besar, Yesus memberikan teladan hidup yang luar biasa. Tidak ada yang bisa jadi teladan hidup manusia selain Yesus. Jadi Tuhan dalam segala celaan dan hinaan yang dilontarkan kepadanya, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita juga untuk belajar teladan hidup yang diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Yesus menjadi teladan bagi umat dengan menanggung celaan, menanggung cercaan, satu ketika orang juga mencerca kita, berdoa kepada Tuhan. Karena bukan hanya kita yang terluka, tapi Tuhan yang terluka. Umat pilihan Allah, Bapak, Ibu, dan saya, saudara, diberikan satu tugas untuk melakukan tanggung jawab menjadi orang yang mampu menanggung dan menopang sesamanya dengan baik.
diperdamaikan dengan Bapa, supaya kehidupan kita juga dipulihkan oleh Tuhan. Sebagai seorang anak, Yesus harus menanggung kelemahan sesamanya dengan satu tujuan, agar anak-anak Allah itu tetap dikuatkan dan diajar lewat perhatian dan kasih yang mengajar mereka. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-10 dalam nats pembimbing kita mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Siapa yang kasih kuat kita dalam kelemahan kita? Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa kasih kuat. Manusia punya kekuatan terbatas, tapi Allah yang tidak terbatas menguatkan kita senantiasa dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, dalam hidup ini kita ada dalam sebuah proses bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Tapi bertumbuh bersama itu berbeda-beda. Tidak semua rentak langsung tumbuh, ya. Ya, hari ini kita tanam, kita tebar bibit, dia bertumbuh bersama. Ada yang lebih cepat tumbuhnya, ada yang masih belum, dan seterusnya. Bertumbuh bersama itu ada dalam sebuah proses. Ada yang masih lemah untuk berdiri, ada yang sudah lebih kuat untuk berdiri dan berjalan. Ya, dalam proses kita dianyam dalam persekutuan yang utuh. Kita ditenun. Ya, orang Timur itu selalu berusaha untuk menenun dengan baik, mengikatnya jadi rapih. Ya, kain-kain tenun yang kita pakai. Kita ditenun oleh Allah dalam ikatan yang rapi, dalam kasih Tuhan yang kuat, sehingga dalam penghargaan yang diberikan Allah kepada kita, kita diingatkan bahwa kekuatan itu diberikan Allah untuk menolong orang lain. Kekuatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Kekuatan itu untuk menghidupkan. Kita tidak akan sanggup menolong orang lain dengan kekuatan kita sendiri. Saya tidak sanggup tolong orang lain dengan kekuatan saya sendiri. Tetapi karena Tuhan memerintahkan kita untuk menolong orang lain, di situ ada kekuatan, di situ ada berkat, supaya kita sanggup melakukannya. Ada kekuatan, ada berkat untuk kita sanggup melakukannya bersama dengan Tuhan. Yesus yang sanggup menolong kita, yang menanggung seluruh dosa kita, tapi tetap mau menghibur kita senantiasa. Yesus yang sanggup memberikan sukacita bagi kita semua. Tetaplah hidup dalam pengharapan dan sukacita, dalam damai sejahtera, agar kita tetap jadi alat di tangan Tuhan. Dalam kelemahan kita, kita dikuatkan untuk menjadi orang-orang yang kuat, yang sanggup menopang, menolong, supaya menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk damai sejahtera. Kenapa seperti itu? Karena kekuatan di hidup kita ini hanya ada di dalam Yesus. Kita kuat karena Allah menguatkan kita. Ketika kita lemah, Allah menguatkan kita. Manusia, orang percaya, murid Tuhan, harus bisa merendahkan diri di hadapan Allah untuk tetap melihat pertolongan Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita ketika kita tunduk dalam hadirat Allah. Tuhan yang menguatkan kita semua. Apapun persoalan kita hari ini, jadilah jemaat yang saling menguatkan. Menguatkan dan menopang yang lemah. Bukan menjadi batu sandungan, bukan menghancurkan orang lain, bukan mencerca,
tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukannya dengan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Selamat memasuki era new normal. Kita akan bergereja tanggal 5, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur dalam hadirat Tuhan dan tetap hidup dalam pertolongan Tuhan. Ada satu pujian yang memberkati kita semua. Tadi saya baru ingat, saya bilang Kalio, nanti kita nyanyi lagu ini ya. Coba kita nyanyi sama-sama yuk. Mari kita berdoa. Tuhanlah kekuatan dalam hidup kami, dan kalau kami hari ini masih berdiri tegak, itu karena kekuatan yang dianugerahkan Allah. Dan satu tanggung jawab yang diberikan kepada kami, yang kuat menopang yang lemah. Biarlah kami mampu membangun dan merawat persekutuan yang ada di dalam Tuhan. Sehingga dalam kelemahan yang kami alami, Allah tetap menguatkan kami melakukan tugas panggilan dan karya dalam hidup ini. Kasihani kami Tuhan Yesus, tetaplah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami yang memulihkan, dan ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk dipimpin, untuk dituntun, dan dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita untuk berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala waktu, mari kita mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang.
naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Silahkan duduk. Kita akan masuk dalam persembahan jemaat. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari persembahan syukur ini adalah milik-Mu. Kami memberi karena Engkau terlebih dahulu memberi kepada kami. Kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat yang kami terima dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami ini, sehingga dapat dipakai dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang terangkat kepadanya. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami dipelihara dengan sangat baik. Kami boleh ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami beribadah bersama-sama di rumah kami, dengan keluarga kami, orang tua kami,
suami istri, anak-anak, para pelayan yang melayani kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk sukacita hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami hidup untuk saling membangun. Kami tidak kuat tanpa Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menopang dan menolong orang lain dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, pakailah kami menjadi bagian dalam rencana Allah untuk kebaikan bagi dunia, bagi ciptaan dan seluruh semesta. Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi semua jemaat Paulus, rayon 1 sampai rayon 10. Tuhan jaga lindungi semua, berikan sehat dan kuat, jauhkan dari sakit, dan berikan mereka hati yang bersukacita untuk tetap melihat pertolongan Tuhan, mengucap syukur, hidup dalam pertobatan, dipulihkan oleh Allah, dan menikmati berkat-berkat Allah. Yang sakit, Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan. Kami teringat dengan Ibu Yeti Jamaluddin, istri dari Pak Poike Yunan, teman sepelayanan kami, yang terbaring di ICU sampai dengan hari ini. Tuhan melihat pergumulan mereka. Tuhan sayang Mama Yeti, Tuhan sayang keluarga Bapak Yunan. Biarlah kasih penyertaan Tuhan memulihkan mereka untuk tetap hidup dalam pertolongan Tuhan dan menaruh harapan ke dalam tangan Tuhan, karena yang terbaik Tuhan taruh di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua orang tua lanjut usia yang sakit di rumah sakit maupun terbaring. Ada banyak orang tua di jemaat kami. Tuhan sayang mereka, pakai anak-anak, cucu untuk menjadi alat di tangan Tuhan bagi kebaikan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menjaga mereka yang rentan. Tuhan menolong dan mengasihani setiap kami. Yang berduka Tuhan kuatkan dan hiburkan. Yang berada dalam pergumulan, Tuhan juga menjangkau hidup mereka. Anak-anak kami yang akan menghadapi suasana baru dalam pendidikan di sekolah, baik di TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, Tuhan menolong, memberkati, mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Kadang kami hidup dalam berbagai kekhawatiran kami, tapi kami percaya Allah kami lebih besar daripada masalah kami. Allah kami Allah yang merangkul, Allah yang menopang, Allah yang menggendong kami ketika kami mengangkat tangan kami, menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Berkati masa depan anak-anak kami ya Allah, dan biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan, generasi muda yang diberkati Tuhan, teman-teman muda yang juga memberikan karya hidup bagi Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Masih Injili di Timur dalam pergumulan yang ada, baik untuk persiapan sidang sinode, baik juga untuk majelis klasis dan majelis jemaat di tiap klasis mengatur pelayanan dengan baik. Tuhan berikan hikmat kepada setiap abdi-Mu yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab, sehingga kami boleh bekerja dalam takut akan Tuhan. Kami boleh juga diingatkan Tuhan, ditegur Tuhan, karena kami percaya Engkaulah pemilik pekerjaan kebun anggur ini. Engkau yang mengenal kami, ya Allah. Engkau tahu keberadaan kami, dan Engkau juga Allah yang maha mengasihi dan mengampuni kami. Ketika kami datang di hadapan-Mu, teman-teman presbiter yang ada di Jemaat Paulus 324, Panitia Diaken bersama dengan pendeta yang ditempatkan di sini. Tuhan ada bagi kami dan keluarga kami. Tuhan ada memberikan hikmat bagi kami untuk menopang pelayanan. Mama Pendeta Anissa Pemela dalam tanggung jawab yang cukup besar untuk menata layani dalam jemaat ini. Bersama dengan Pendeta Jekilatu Pirisa, bersama dengan Pendeta Desiana Rondo Effendi, kami semua punya tangan yang terbatas.
kami punya pikiran yang terbatas, tapi kami percaya bahwa Allah yang tidak terbatas akan menolong kami semua untuk menyelesaikan tanggung jawab pelayanan dalam hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap teman-teman di Rayon, sehingga persekutuan yang hidup tetap menopang satu sama lain untuk hidup dalam Kristus. Kami berdoa bagi semua kategorial fungsional BPP yang ada. Allah memberkati. Kami berdoa juga, ya Tuhan, bagi persiapan ibadat minggu, ibadat jemaat dalam 3 kali kebaktian pada 5 Juli 2020. Tuhan menolong memberkati semua yang dipersiapkan. Berikan kami kekuatan daripada Tuhan. Berikan kami kesehatan. Berikan kami kemampuan untuk memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami di tengah-tengah situasi new normal saat ini. Allah bekerja melalui mereka. Allah bekerja melalui anak-anak Tuhan dalam pengambilan kebijakan yang menolong banyak orang. Baik dari pusat Bapak Presiden maupun juga di Nusa Tenggara Timur, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, dan semua bupati di kabupaten yang ada. Teman-teman yang ada di kecamatan, di kelurahan, RT, RW, dusun, desa, Allah menolong mereka supaya mereka juga menjadi alat di tangan Tuhan bagi damai sejahtera banyak orang. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Ada banyak doa yang ingin kami naikkan kepadamu, tapi kami percaya Engkau mengenal kami dan kasihanilah kami. Berikanlah cintamu yang besar bagi kami, supaya dalam pengampunan yang diberikan Allah, kami datang dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan dengan baik dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami, ya Allah. Sukacita yang kami bawa hari ini adalah sukacita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya jemput kita berdiri. PKJ 182 ayat 1 menjadi lagu penutup dalam berkat. Putuskan mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kudus Kau mengabdi bagiku. Pulanglah saudara-saudaraku dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus tinggal tetap menyertai memberkati saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih banyak Bapa, Engkau menyertai kami dalam kebaktian pagi ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir, berjalan seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk melakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berterima kasih untuk kami semua yang bertugas kebaktian pagi ini. Khususnya Ibu Pendeta, kami berdoa bersama keluarga dalam tugas pekerjaannya. Juga ketiga pendeta kami. Kami semua sebagai presbiter, sebagai kantoria, pemain keyboard, multimedia, semua yang berperan pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami. Sekarang kami mau pulang, Tuhan pulang bersama kami. Sertai kami di perjalanan, baik kami yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki. Tibakan kami di rumah tangga kami masing-masing dalam suasana damai dan sejahtera Allah. Ini kami Bapa, terima dan sambut permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.